Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau mental. Dilakukan secara berulang, sengaja dan seringkali dibungkus dengan kata bercanda. Tapi ini bukan lelucon, ini luka yang tak selalu berdarah, tetapi membekas seumur hidup. Korban mungkin diam, tetapi tidak akan tahu bagaimana perasaan orang lain jika tidak berada di posisinya. Dan pelaku mungkin temanmu, mungkin seseorang di sekitarmu, atau mungkin kamu sendiri, termasuk pelakunya. Di suatu ketika di sebuah kampus pada tahun 2025, di mana mulai masuknya mahasiswa baru. Dia adalah Denny, salah seorang mahasiswa baru yang terbilang cukup cerdas dengan penuh semangat. Ia akan memulai kehidupan pertemanan yang baru. Wah, bagus sekali kampusnya. Semoga aku mendapatkan teman yang baik. Di suatu ketika ada mahasiswi baru yang lewat di depan. Arsya dan Juan yang bernama Dini. Wih, cantik banget tuh cewek. Bisa lah gue dapatin. Gas aja, mumpung mereka berdua. Arsya dan Juan memperhatikan mahasiswi itu. Tidak lama kemudian, si Dennis lewat dan tidak sengaja menabrak si cewek. Kamu nggak apa-apa? Namamu siapa? Saya Denny. Kamu dari mana? Saya juga agro sama kita. Semoga kita sekolah ya. Ya. Tampak si Arsya dan Juan tidak senang dengan Dennis karena cewek incaran mereka didekati. Keren banget tuh. Boleh juga ya, tampang anak pintar, lu deket-deketin dia ya. Bener ya, jangan lu deketin dia, dia itu gua. Kita kasih makan gak sih? Kasihan dia aja, udah buta apa-apa aja, bisa bincang di jalan. Ya udah ya, kita kejar si Dini, udah jauh dia itu. Juan dan Arsya meninggalkan Denny. Mendengar hal itu, Dennis hanya terdiam. Dennis masuk ke kelas. Tidak lama kemudian, di dalam kelas, ternyata ada Juan dan Arsya. Mereka melihat sinis ke Dennis. Tidak lama kemudian, Dini datang dan duduk di sebelah Dennis. Kamu boleh di sini nggak? Boleh ceritanya. Niatnya kita sekelas.
Tidak lama kemudian, dosen datang. Baik, anak-anak kita mulai materi pada hari ini ya. Ya, Pak. Waktu pelajaran selesai, Dennis hendak pergi. Kamu Namun si Dini Aku mau pulang. boleh enggak? Tapi aku buru-buru. Emang kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah juga sih. Melihat hal tersebut, si Juan semakin geram. Melihat kedekatan Dini dan Dennis, Juan dan Arsya pun mengikuti mereka tanpa sadar. Di tengah jalan, Dini dan Dennis berpisah. Tampak dari belakang Juan dan Arsya mendekati Dennis. Arsya dan Juan melihat Dennis masuk ke WC sendirian. Kamu mau kemana? Kenapa tiba-tiba menunda yang rasa tadi ini? Ya ampun, Bang. Kali ini kami lepaskan. Awas kau meninggal lagi ya. Mana sih? Dennis pulang dengan wajah babak belur dan memar. Tetapi tidak ada yang peduli dengan keadaan Dennis. Keesokan harinya Dennis pergi ke kampus dengan keadaan yang memprihatinkan. Sebelum pelajaran dimulai, Dennis pergi ke toilet. Arsya dan Juan ingin mengerjai si Dennis lagi. Setelah selesai dari kamar mandi, Dennis kembali ke tempat duduk. HP mahasiswi hilang. Lalu, ia keluar untuk melapor ke BEM fakultas. Perkenalkan, kami dari anggota BEM mendapat suatu informasi bahwa di kelas ini telah terjadi penyerangan barang oleh salah satu siswa di kelas ini. Ya, kami harap kerjasamanya, kami akan memeriksa semua tas kalian, jadi tolong kerjasamanya. Semua tas dicek secara keseluruhan. Apa nih? Saya Pak. Ya Pak. Ini bukan saya Pak. Ini sampai ke kan? Iya, aku tahu nggak gue. Buka loh, sumpah. Dennis dituduh pencuri oleh teman sekelasnya dan dia malu langsung berlari keluar. Kenapa ya hidup ini tidak adil? Kenapa harus aku yang selalu salah? Apa aku harus bunuh diri agar semuanya selesai? Arsya dan Juan melihat Dennis ingin meloncat dari gedung, tetapi mereka terlambat menahannya. Astaga, kenapa sih culun itu? Kita benar-benar nggak tahu aja. Kalau dia mati bagaimana? Bagus, berarti dia nggak paham tentang kita selama ini. Ayo, pergi aja kita. Melihat semua perbuatan Arsya dan Juan selama ini di CCTV. Dan di akhir hidup Dennis, Arsya dan Juan pun menjadi saksi.
keesokan harinya. Maaf Pak, kenapa kami berdua dipanggil ke ruangan Pak? Kalian berdua tuh, apa yang kalian lakukan kepada Dennis itu tidak adil. Kalian tidak hanya merusak mentalnya, tapi menghilangkan nyawa seseorang. Maaf Pak, kami tidak sengaja Pak. Kalian berdua, agar mendapatkan jerah, saya akan menyerahkan kalian kepada pihak yang berwajib. Pak, jangan penjarakan kami, Pak. Ayolah akan bayar walaupun asal jalan. Cukup! Tidak bisa. Tampak si Juan mengingat masa lalunya. Kalian berdua dijauh dari kampus ini. Duit dong. Bahkan enggak. Ini bang ada bang. Serius, sini kau. Sekarang dia sudah tidak dibully, tetapi trauma masa lalu membuat dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang dia rasakan dahulu. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan melakukan perundungan kepada seseorang karena yang kita anggap bercanda tidak semuanya dapat diterima oleh orang lain. Hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi tertekan, baik fisik atau mental. Tiga. Apa? Belum, Cok. Anak kau,